Halo Sobat Investor, selamat datang di Saham Hangat, buat investor semangat. Tempat belajar investasi saham. Bersama saya, Mimin yang cantik, ramah, baik hati dan tidak sombong. Hari ini Mimin akan membahas salah satu emiten sektor barang rumah tangga di Bursa Efek Indonesia. Emiten ini distributor peralatan dan perlengkapan bayi, laba naik 1015,03%, dan valuasi sahamnya murah. Mimin udah nggak sabar, pasti sangat seru untuk kita bahas. Langsung saja, kita cek untuk lebih jelasnya. Sobat Investor, hari ini kita akan mencoba mengenal lebih dalam dengan saham MICE. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Karena dalam berinvestasi, apalagi investasi saham, penting bagi kita sebagai investor, untuk memahami saham yang akan kita beli. Seperti fundamental perusahaannya, bisnis apa yang dijalani, dan manajemen perusahaan yang mumpuni. Tentunya, agar investasi kita dapat memperoleh return yang menguntungkan di masa yang akan datang. Langsung saja, terlebih dahulu kita akan membahas profil perusahaan. Didirikan sebagai perusahaan distribusi produk peralatan dan perlengkapan bayi, serta ibu hamil dan menyusui. Perusahaan memproduksi dan mendistribusikan produk kesehatan bayi dan kosmetik. Aktivitas bisnis dimulai pada tahun 1990 dan semakin meningkat serta menghadirkan kesempatan untuk berekspansi dan menambah lini bisnis seperti produk aksesoris untuk ibu dan bayi, dan beraneka produk perawatan kulit lainnya. Jadi seperti itu, Sobat Investor, sedikit mengulas profil perusahaan. Adapun visi dan misi perusahaan yaitu, visi, menjadi pemasar utama bagi produk-produk konsumen yang aman, berkualitas, dengan harga yang kompetitif serta memberikan manfaat yang tinggi bagi masyarakat. Misi, meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya dan teknologi guna memenuhi kepuasan pelanggan serta meningkatkan nilai bagi masyarakat dan pemegang saham. Semoga perusahaan dapat menjalankan visi dan misinya dengan baik, sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian, apa kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan? Mari kita simak. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan Pasal 3, maksud dan tujuan bisnis kami adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum. Oleh karena itu, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan bergerak dalam bidang perdagangan umum, termasuk ekspor-impor dan distribusi produk kecantikan dan kesehatan serta produk perlengkapan bayi, anak dan ibu. Dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas, ketersediaannya didukung dengan pabrik-pabrik berteknologi tinggi dan higienis, di mana pabrik tersebut berada di Cikandek, Banten, yaitu berada di entitas anak kami, yaitu PT Multielok Kosmetik dan PT Pigeon Indonesia. Berarti jangkauan produknya sudah semakin luas, dan sudah sering kita temui. Kira-kira, Sobat Investor sudah pada tahu belum apa saja produk perusahaan? Tenang, bagi yang belum, akan kita bahas sebentar lagi. Ini dia Sobat Investor, produk-produk dari perusahaan. Pasti ada yang sudah pernah lihat kan? Mari kita bahas. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum atas barang-barang konsumsi perlengkapan bayi, produk perawatan kesehatan dan kosmetik serta barang-barang umum perlengkapan rumah tangga, perusahaan memiliki dan telah mendistribusikan berbagai macam merek dagang, brand produk, dengan kategori sebagai berikut, barang konsumsi perlengkapan bayi dan produk perawatan kesehatan, Pigeon Baby. Barang personal care, Pigeon Teens. Kosmetik, Kayla. Barang konsumsi perlengkapan pribadi untuk mandi, sabun cuci tangan antibakteri, personal care, serta perlengkapan untuk menjaga dan merawat kulit tubuh, skincare, Vera White. Dan masih banyak lagi sesuai kategori produk lainnya. Bagaimana Sobat Investor? Banyak sekali bukan produknya. Selanjutnya ada struktur grup perusahaan. Yaitu, pertama, PT Buana Graha Utama. Perdagangan umum. Kedua, PT Multielok Kosmetik. Produk plastik dan karet untuk bayi serta memproduksi barang kosmetik untuk bayi dengan merek Pigeon. Ketiga, PT Pigeon Indonesia. Memproduksi barang plastik dan karet untuk bayi dengan merek Pigeon.
Keempat, PT Citra Makmur Retailindo, retailer dengan merek Baby World. Kelima, PT Digital Niaga Indonesia, penjualan secara online retail dengan merek babaipapaya.id. Keenam, PT Sinergi Multi Distrindo, distributor barang perlengkapan bayi, produk perawatan kesehatan, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya. Ketujuh, PT Multitrans Nusantara Logistik, jasa logistik atau logistik service. Dan terakhir, ada PT Digital Citra Mandiri, penjualan secara online retail. Ternyata grup perusahaannya banyak juga sobat investor, sehingga sangat menunjang sekali dalam bisnis perusahaan ke depannya. Lalu, bagaimana tantangan usaha di masa yang akan datang? Sobat investor harus simak. Iklim ketidakpastian yang terjadi di sepanjang tahun 2021 tak menyurutkan semangat perusahaan untuk terus berkiprah dalam rangka menggapai hasil yang optimal. Tahun 2021 juga menjadi babak baru bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi dan senantiasa agresif di semua lini usaha melalui berbagai inovasi berbasis digital. Hal ini selaras dengan pembentukan anak usaha baru yaitu PT Multitrans Nusantara Logistik atau MNL yang bergerak di bidang logistik dan transportasi. Kehadiran anak usaha baru tersebut sekaligus menopang bisnis distribusi digital dan logistik berbasis aplikasi. Selanjutnya kita akan membahas dari sisi pendapatan perusahaan. Dapat dilihat pada grafik bahwa, pendapatan perusahaan dari tahun 2015 terlihat fluktuatif sampai dengan tahun 2021. Dari 555 miliar di tahun 2015 menjadi 770 miliar di tahun 2021. Namun, hal tersebut juga dibarengi dengan beban pokok yang terus meningkat. Dari 255 miliar di tahun 2015 menjadi 364 miliar di tahun 2021. Kemudian, dari sisi laba bersih, juga terlihat fluktuatif setiap tahun, dari 26,29 miliar di tahun 2015, sampai pada tahun 2021 memperoleh laba bersih sebesar 30,12 miliar. Sobat investor, kira-kira, tahun 2022, berapa laba bersihnya? Apakah bisa melampaui tahun lalu atau tidak? Jadi penasaran Mimin. Ini dia Sobat Investor, pergerakan harga saham MAIS selama tahun 2022. Ternyata, harga sahamnya sudah naik 17% lebih. Dari harga Rp406 per lembar saham di awal tahun, sekarang menjadi Rp472 per lembar saham. Update per tanggal 24 Oktober tahun 2022, kira-kira, menarik tidak, di harga saham yang sekarang? Mari kita bahas dari sisi fundamentalnya. Kapitalisasi pasar yaitu sebesar Rp283,20 miliar. Bila dilihat dari sisi valuasinya, saham ini memiliki per 5,85 kali, PBV 0,39 kali, dan BVPS Rp1.225. Tentunya ini sudah terbilang murah, bila dilihat dari nilai valuasi sahamnya. Kemudian dari sisi rasio keuangannya, saham ini memiliki ROE 6,58%, ROA 4,36%, dan DER 51,01%. Cukup menarik bila dilihat dari hutang yang rendah. Sobat investor, apakah di harga saham yang sekarang, cukup menarik untuk dikoleksi? Kira-kira untuk harga sahamnya, apakah akan terus naik atau malah turun? Siapa yang tahu? Apapun bisa terjadi. Baik, Sobat Investor sudah mengenal perusahaan mulai dari profil perusahaan, grup perusahaan, kegiatan usahanya, produk-produk yang dijual, tantangan usaha, pendapatan, dan harga sahamnya. Sudah cukup mendalam, walaupun tidak sepenuhnya dibahas. Tapi sudah cukup memberikan gambaran kepada Sobat Investor tentang perusahaan. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah mengenai rencana 2022 perusahaan. Bagaimana rencana perusahaan di tahun 2022 ini? Sobat investor wajib simak, menjajaki bisnis-bisnis baru yang dapat menggunakan jalur distribusi yang sudah ada.
menjaga dan meningkatkan pangsa pasar serta meningkatkan brand awareness Pigeon, Kayla dan brand-brand lain yang diageni perusahaan dengan melakukan aktivitas digital marketing untuk meningkatkan awareness dan aktivitas yang meningkatkan penjualan secara terintegrasi dan tepat sasaran. Secara konsisten melakukan penambahan titik distribusi dan perluasan distribusi brand-brand yang diageni oleh perusahaan, baik ke outlet konvensional juga ke outlet online. Sejalan dengan perubahan perilaku konsumen yang berdampak pada pertumbuhan bisnis online, perusahaan secara berkesinambungan memperkuat posisi entitas anak PT DNI yang bergerak di bidang enabler bisnis dan retail online. Meningkatkan performance usaha entitas anak PT MNL dalam bidang jasa transportasi dan pergudangan. Semoga rencana 2022 bisa tercapai, Sobat Investor. Dan bisnis barunya juga dapat berjalan dengan baik. Akhirnya, kita sudah selesai Sobat Investor. Untuk pembahasan analisis saham PT Multi Indo Citra terbuka. Mimin ucapin terima kasih banyak buat Sobat Investor yang sudah menyimak pembahasan dari awal sampai akhir. Oh iya, Mimin mau ngingetin kalau konten ini hanya bertujuan untuk pembelajaran saja ya Sobat Investor, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Karena keputusan investasi tetap berada pada masing-masing investor. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya, supaya Mimin yang cantik, ramah, baik hati dan tidak sombong ini, tetap semangat untuk buat kontennya. Sampai bertemu lagi. Saham hangat, buat investor semangat.